Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan Mister dalam pelajaran akidah akhlak. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Tapi sebelum kita memasuki pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama, semoga apa yang kita pelajari nanti dengan mudah kita memahaminya dan bisa kita mengamalkannya. Berdoa mulai. Oke, cukup. Sebelumnya lanjut, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kira-kira udah ada yang tahu belum apa arti daripada iman itu dan apa malaikat-malaikat itu? Oke, di sini dalam pemetaan konsep kita yang kita akan pelajari nantinya adalah pertama, penciptaan para malaikat-malaikat Allah, malaikat yang wajib diketahui beserta tugas-tugasnya, sifat-sifat malaikat, sifat-sifat para malaikat-malaikat Allah, hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, apa itu iman? Iman artinya percaya atau yakin. Kita percaya, kita yakin dengan apa yang ada, itu namanya kita beriman. Ya. Nah, sekarang kita malaikat. Iman artinya percaya, sedangkan malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang tidak pernah membangkang akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malaikat dikatakan ibadun mukramun yaf'aluna ma tu'marun. Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mana mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, iman kepada malaikat adalah makhluk gaib yang Allah ciptakan dari cahaya. Allah menciptakan malaikat terbuat dari cahaya. Kesimpulannya bahwasanya iman kepada malaikat artinya kita percaya bahwa ada makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Siapa itu? Yaitu para malaikat. Yang mana para malaikat ini selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Malaikat berjumlah banyak sekali. Bahkan kita nggak bisa menghitung jumlah malaikat. Tapi ada malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui. Dalil wajib beriman kepada malaikat Allah adalah dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Allah, Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali kami. Jadi di sini dalil menunjukkan bahwa kita disuruh beriman kepada para malaikat-malaikat Allah. Yang berikutnya adalah penciptaan malaikat-malaikat Allah. Jadi tadi misalnya bilang bahwa malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Mereka tidak dapat dilihat oleh manusia. Jadi kita manusia tidak bisa melihat malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya, malaikat tidak berjenis kelamin. Kita nggak boleh mengatakan bahwa malaikat jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan. Malaikat tidak berjenis kelamin. Malaikat berbeda dengan kita manusia, karena dia makhluk yang gaib, makhluk yang nggak kelihatan. Malaikat memiliki akal tetapi tidak memiliki nafsu. Ya, malaikat punya akal tapi tidak punya nafsu. Oleh karena itu, malaikat itu dia berakal tapi nggak punya nafsu. Ya, nggak kita kayak manusia. Kalau kita manusia itu punya akal, punya nafsu. Makanya keinginan kita itu luar biasa jadi manusia tuh. Jadi karena malaikat nggak punya nafsu, makanya dia selalu taat dan patuh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Beda ya, malaikat sama kita beda. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Tetapi malaikat bisa berubah-ubah bentuk. Ya, malaikat bisa berubah jadi manusia, bisa. Contoh, seperti cerita yang ketika Nabi kita Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, dengan para teman-teman Nabi. Ketika berkumpul, tiba-tiba datang seorang yang tidak dikenal.
mereka orang takwa itu datang kepada Nabi dengan pakaian yang rapi, rambut rapi, dan sahabat yang lain nggak ada yang kenal siapa itu orang. Lalu orang itu duduk di hadapan Nabi, dia menempelkan dengkulnya dengan dengkul Nabi, dan seraya dia berkata, "Ya Muhammad, alimni anil Islam." Dia ngomong kayak gitu, "Wahai Muhammad, ajarkan saya tentang Islam." Nabi Muhammad jelaskan tentang Islam sampai dengan akhir hadis itu. Lalu malaikat itu bilang, "Sodakta." Setelah malaikat itu pergi, Nabi bertanya kepada sahabat, "Apakah kalian tahu tadi siapa yang datang?" Para sahabat menjawab, "Kami tidak tahu ya Rasulullah. Allahu a'lamu wa rasuluh." Allah dan Rasulnya yang tahu. Akhirnya kata Nabi, itu adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kalian. Jadi malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam bentuk seperti manusia. Tuh, ya, jadi malaikat bisa berubah-ubah. Oke. Dalilnya, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan. Jadi malaikat adalah utusan Allah, ya, untuk mengurus berbagai macam-macam urusan. Ya, ada malaikat yang ditugaskan, yang diutus oleh Allah untuk menyambut nyawa. Ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberikan rezeki, untuk menurunkan hujan. Nah, itu malaikat diutus oleh Allah yang mempunyai sayap. Jadi malaikat punya sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Ya, jadi sayap malaikat itu berbeda-beda, nggak sama. Ya, kalau Mister pernah baca bahwa sayap malaikat itu panjangnya itu satu sayapnya saja bisa menutupi langit dan bumi. Itu satu sayap malaikat. Jadi malaikat itu luar biasa, gedenya luar biasa. Kita nggak bisa menggambarkan seperti apa malaikat itu. Ya, bahkan pernah ketika Nabi Muhammad sedang berkhalwat mengasingkan diri di Gua Hira, Nabi kita Muhammad bertemu, ya, datang. Jadi kan ketika Nabi Muhammad setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad sering mengasingkan diri. Nabi Muhammad di Gua Hira datang seorang malaikat, malaikat Jibril dalam bentuk rupa yang asli. Ya, disitulah Nabi Muhammad dikatakan, "Ya Muhammad, iqra." Ayat pertama turun surat Al-Alaq. Iqra, kata Nabi, "Ma ana biqari." Saya nggak bisa baca. Sampai 3 kali, sampai akhirnya Nabi Muhammad gemeter dan lanjut dengan ayat berikutnya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Singkat cerita, Nabi Muhammad keluar, Nabi Muhammad melihat begitu besarnya malaikat Jibril di atas langit. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ana Jibril wa anta rasul." Wahai Muhammad, saya adalah Jibril dan kau adalah Rasulullah, utusan Allah. Disitulah Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril yang begitu besar. Ya, panjang ceritanya. Jadi malaikat itu memiliki sayap. Sayap malaikat berbeda-beda. Yazidu fil khalqi, Allah tambahkan di dalam penciptanya ma yasha, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi malaikat itu nggak sama, nggak kita bisa mengatakan malaikat sayapnya 1, 2, enggak, 3, 4, enggak, berbeda-beda. Setiap malaikat memiliki sayap berbeda-beda. Seterah Allah. Apa yang Allah kehendaki untuk menciptakan sayap itu terserah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu qadirun, maha kuasa. Allah bebas, maha kuasa. Mau ngapain aja bisa. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah malaikat-malaikat yang wajib diketahui beserta tugasnya. Ini kita harus tahu nih. Ya, tadi Mister di awal udah bilang bahwa malaikat itu jumlahnya banyak. Ya, tapi ada malaikat yang wajib kita ketahui. Ada berapa? Ada 10. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Sekarang kita akan pelajari. Malaikat apa aja? Yang pertama ada malaikat Jibril alaihi salam, yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Ya, jadi malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, menyampaikan kalam Allah kepada para nabi dan rasul. Disampaikan nih oleh malaikat Jibril. Kayak tadi cerita tadi yang bisa ceritakan bahwa Nabi Muhammad diberikan wahyu, disampaikan wahyu oleh malaikat Jibril. Tuh banyak ya malaikat Jibril teman-teman. Yang kedua ada juga malaikat Mikail yang bertugas memberi rizki atau ya rezeki pada manusia, yang memberikan rezeki kepada manusia. Ini malaikat nih. Malaikat Mikail. Jadi kita mendapatkan rezeki, baik itu nikmat sehat, rezeki baik itu rezeki yang berbentuk materi, itu melalui perantara malaikat Mikail. Ya, Allah berikan tugas kepada malaikat Mikail, "Wahai Mikail, berikan rezeki kepada Fulan bin Fulan." Lalu malaikat Mikail turun memberikan rezeki itu kepada Fulan bin Fulan. Jadi malaikat Mikail.
Ya, malaikat Mikail pun bisa berubah bentuk, ya, bisa berubah bentuk seperti manusia biasa. Banyak. Ya, cerita-cerita tentang malaikat Mikail pun tentang berubah bentuk banyak. Yang ketiga, ada malaikat Israfil yang memiliki tanggung jawab meniup trompet sangkakala di waktu hari kiamat nanti. Jadi ini malaikat Israfil nih, ketika malaikat Israfil meniup sangkakalanya, meniup trompetnya, menggendangkan trompetnya, maka akan terjadilah bumi akan hancur. Malaikat Israfil meniup trompetnya 2 kali. Yang pertama ditiup menghancurkan bumi. Yang kedua tiup untuk membangkitkan, membentuk lagi bumi, membangkitkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi gitu. Jadi tiup yang pertama hancur dunia, tiup yang kedua orang hidup lagi. Manusia bangkit lagi ke alam dunia, ke alam barzah, namanya itu padang mahsyar, dikumpulkan kita nanti. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti orang terakhir yang ada di muka bumi akan berkumpul bareng di padang mahsyar nanti. Itu setelah mendengar trompet malaikat Israfil alaihissalam. Tuh. Ya, jadi kalau malaikat Israfil nih niup trompet nih. Hati-hati nih kalau malaikat Israfil niup trompet, wah kiamat udah mulai dekat. Yang keempat ada juga malaikat Ijrail. Yang mana malaikat Ijrail tugasnya mencabut nyawa. Tuh, malaikat Ijrail tugasnya mencabut nyawa. Ya, jadi nyawa-nyawa kita nih dicabut oleh malaikat Ijrail. Nah, misal malaikat Ijrail kan tugasnya menyambut nyawa. Nah, sekarang kita ada pertanyaan. Kenapa? Apakah malaikat Ijrail banyak? Kenapa? Karena orang yang mati itu banyak setiap hari. Nggak mungkin 1-2. Berarti malaikat Ijrail banyak. Ya, kata para ulama tentang malaikat Ijrail atau malaikat-malaikat lain disebut dengan wa'awanuhu, tentara-tentaranya, pasukan-pasukannya. Jadi malaikat Ijrail adalah nama malaikat yang menjadi ketuanya. Dia mempunyai pasukan-pasukan yang membantu malaikat Ijrail untuk mencabut nyawa-nyawa manusia. Jadi malaikat Ijrail satu, cuman ada anak buahnya, cuman ada pembantunya yang membantu malaikat Ijrail untuk mencabut nyawa-nyawa orang, gitu. Ya, jadi nggak mesti malaikat Ijrail itu banyak. Satu malaikat Ijrail tapi punya anak buah. Yang kelima, malaikat Munkar yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur. Nah, ini nih. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dunia nanti akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya, malaikat Munkar akan bertanya tuh. Makanya kalau dalam Al-Qur'an Allah katakan apa? "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Apapun yang kita lakukan, baik itu sekecil biji zarrah, sekecil atom, sekecil apapun perbuatan itu pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Baik itu yang baik maupun yang buruk. Kalau yang baik ada ganjarannya yaitu pahala. Kalau yang buruk ada ganjarannya yaitu siksaan. Selanjutnya adalah malaikat Nakir yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan. Sama ya, Munkar Nakir tugasnya dalam kubur, menanyakan tadi. Ya, mereka Munkar Nakir akan bertanya tentang apa? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Malaikat Munkar Nakir akan bertanya tuh, ya. Mereka akan bertanya pada kita. Kalau kita nggak tahu, kita akan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, dari sekarang, ya, ketika kita di dunia, memperbanyaklah mengingat Tuhan kita, memperbanyaklah mengingat nabi-nabi kita. Supaya apa? Supaya nanti di dalam kubur, ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada kita, kita bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Tuh, dengan cara apa? Dengan cara banyak beribadah kepada Allah. Ya, nggak mungkin orang akan ingat seorang lain kalau dia nggak pernah menyebut nama orang itu. Dia nggak pernah bertemu, nggak pernah berjumpa dengan orang tersebut. Tuh, oleh karena itu perbanyaklah mengingat Allah, maka nanti di hari kita berada dalam kubur, kita akan mengingat Allah. Yang ketujuh, ada malaikat Raqib Atid, ya, Raqib dan Atid. Raqib dan Atid ini adalah malaikat yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat segala amal baik manusia. Ya, Raqib dan Atid nih, 9, 7, dan 8 Raqib dan Atid. Ya, mencatat amal perbuatan kita. Oleh karena itu, di dalam diri kita ini ada CCTV yang luar biasa. Kalau sekarang sekolah kita ada CCTV, tapi sebenarnya dari dulu udah ada CCTV yang luar biasa. CCTV apa? CCTV adalah CCTV malaikat Raqib dan Atid. Ya, CCTV yang luar biasa. Apapun yang kita lakukan, baik itu yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, Raqib dan Atid pasti tahu. Ya, dia tahu apa yang kita lakukan. Kita akan dipertanggungjawabkan nanti. Ya, gitu. Ya, jadi jangan enak-enakan kalian mencuri barang dengan sembunyi-sembunyi. Misalkan ada orang yang mencuri barang sembunyi-sembunyi, dia merasa aman. Padahal enggak. Padahal dia sudah terekam, perbuatannya itu sudah diketahui oleh malaikat.
Walaupun manusia nggak ada yang tahu, tapi direkam oleh malaikat. Nanti di hari kiamat akan diperlihatkan itu. Oleh karena itu hati-hati ya. Mister berharap kepada siswa-siswi SD Cikal Cendekia nih, ya, nggak ada yang melakukan kejahatan, nggak ada yang melakukan hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena ingat bahwasanya kita selalu diawasi oleh para malaikat. Dimanapun itu, baik di tempat yang ramai maupun tempat yang sembunyi. Jangan pernah merasa aman untuk berbuat maksiat kepada Allah. Karena malaikat selalu mengawasi kita. Malaikat selalu mencatat apa yang kita lakukan. Yang berikutnya yaitu ada malaikat Malik yang memiliki tugas untuk menjaga pintu neraka. Ya, malaikat Malik ini salah satu malaikat yang nggak pernah senyum. Malaikat yang cemberut aja. Mungkin kalau ada anak siswa Cikal yang cemberut mulu, mungkin kayak malaikat Malik kali ya. Ya, dia cemberut mulu gitu. Kenapa? Karena malaikat Malik garang, galak dengan orang-orang yang berbuat dosa. Gitu. Makanya dia nggak pernah senyum. Dia galak dengan orang berbuat dosa. Mas, orang berbuat dosa disenyumin. Orang berbuat dosa itu harus dimarahin. Gitu. Makanya malaikat Malik garang. Dia penghuni neraka. Berada di dalam neraka malaikat Malik. Tuh, yang tugasnya teman-temannya malaikat Malik ada awannya, penolong-penolongnya, yaitu menyiksa kita nanti. Menyiksa orang-orang yang melakukan kejelekan, melakukan kejahatan, melakukan dosa nanti di neraka. Nauzubillah, jangan sampai kita nanti masuk neraka. Semoga Allah lindungi kita dan keluarga kita dari api neraka. Kenapa? Karena neraka sangat gak enak. Yang pasti neraka itu tempat yang agak enak banget. Bahkan Mister pernah dengar hikayat bahwa paling ringan siksaan di neraka, kaki nginjek bara, kepala kita mendidih. Tahu mendidih? Kayak air. Ya, air mendidih tuh, belbek, saking panasnya. Tuh, padahal kaki yang nginjek tapi pala yang mendidih. Kenapa? Karena saking panasnya. Itu baru siksaan yang paling ringan. Bagaimana yang paling berat nantinya? Ya, makanya kita lakukan selalu, kita mengingatkan diri kita, mengingatkan keluarga kita, mengingatkan orang-orang yang ada sekitar kita untuk selalu melakukan kebaikan, meninggalkan maksiat. Yang terakhir, yang 10 adalah malaikat Ridwan, malaikat yang sangat ramah, malaikat yang sangat suka senyum. Kenapa? Karena malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Dijagalah pintu surga oleh malaikat Ridwan. Dia senyum terus malaikat Ridwan tuh ya. Beruntung kita kalau masuk surga bertemu dengan malaikat Ridwan, malaikat yang selalu menyapa kita. Kan enak ya kalau kita bertemu disenyum, disapa sama orang kan enak jadinya. Itulah kalau kita mau bertemu disapa orang, itu kita harus berbuat baik supaya masuk ke dalam surganya Allah. Begitu nikmat surganya Allah. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an apa? Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mengalir di bawahnya tuh sungai-sungai. Ya, khalidina fiha abada, akan kekal selama-lamanya berada di dalam surga. Orang yang sudah masuk ke dalam surga nggak bakalan keluar lagi dari surga. Tapi orang yang masuk neraka masih bisa ada harapan untuk keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Oke. Mungkin cukup sekian dulu dari Mister ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.